Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba mereview terkait IHSG, sekaligus memberikan rekomendasi mingguan ya untuk teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan dalam membeli saham. Sebelumnya kita coba lihat dulu untuk IHSG seperti apa. IHSG kita lihat di sini kemarin naik ya. Kemarin naik di 0,51%. Kita analisis dengan berbagai indikator ya. Yang pertama berdasarkan FIB, di mana kita bisa lihat dia naik dari garis 0,618. Ini berdasarkan indikator, kemungkinan besar dia akan coba up untuk bisa naik ke atas ya. Itu yang pertama. Yang kedua berdasarkan MA5 dan MA20 masih ada kenaikan ya. Kenapa saya bilang masih ada kenaikan? Karena saya melihat di sini MA20-nya udah mulai turun. Dan kemungkinan ini ada hal yang membuat penurunan ya, ataupun kenaikan. Nah, bisa kita lihat di sini jaraknya cukup lumayan ya. Jadi kalau turun besok berarti batas support awal yang bisa diperhatikan adalah di harga 6.207. Kalau misalnya memang turun lagi, biasanya harusnya ya dia nggak terlalu besar di 6.156. Ini untuk IHSG esok hari ya, kemungkinan turun, tapi kita belum bisa memprediksi apakah besok bisa naik atau enggak ya, karena kita belum melihat tren satu lagi ya. Harusnya ada tren satu lagi yang benar-benar besok itu mengisyaratkan dia tuh naik atau dia tuh turun, atau dia emang turun. Jadi kalau turun berarti emang ada tren penurunan. Kalau misalnya naik, kemungkinan besar juga ada tren kenaikan. Itu berdasarkan MA. Kita coba lihat berdasarkan MACD. MACD adanya ini ya, tren penurunan. Kita coba lihat di sini garis merah sama garis birunya sama-sama ya. Maksudnya belum ada keinginan untuk apakah ini turun atau adanya kenaikan, atau bisa saja emang turun, jadi garis merahnya naik ke atas, garis birunya turun. Nah ini masih menunggu untuk esok hari ya sebenarnya untuk IHSG ini. Jadi apakah masih bisa naik? Saya ngelihatnya masih ada peluang naik ya, karena dia belum menyentuh untuk 0,8-nya ya, 0,786 ya. Jadi belum naik untuk di situ. Itu berdasarkan MA, MACD. Berdasarkan Bollinger Bands, kita coba lihat. Kita bisa lihat, nah ini berdasarkan MA 50 dan MA 60 adanya tren kenaikan. Nah ini agak sedikit berhati-hati ya. Jadi saya belum tahu untuk kedepannya seperti apa, tapi saya ngelihat MA50-nya malah naik, MA20-nya malah ada tren penurunan. Nah ini sedikit ada kasus yang mungkin bisa kita lihat besok ya seperti apa. Di MA60 juga ada kenaikan. Berdasarkan Bollinger Bands, dia masih di daerah ring atas ya,
udah ngelewatin middle-nya, sebenarnya masih di ring atas. Jadi masih berpeluang harga IHSG itu sebenarnya bisa mencapai 6.375, bisa lebih juga ya. Tapi kalau untuk penurunan di 5.937 ya. Jadi kalau penurunan mungkin berapa persen ini ya? Coba kita lihat. 4,71%, kayaknya nggak mungkin ya untuk esok hari sampai 4,71%. Jadi kalau misalnya tren penurunan ya emang ya adanya tren penurunan yang mungkin 0, berapa, 1% berapa, 2% berapa yang dia bisa sampai ke sini ya. Ini untuk IHSG ya. Berdasarkan Bollinger Bands, kita coba lihat lagi berdasarkan stokastik. Dia udah menyampaikan bahwa kemungkinan akan ada turun dari garis birunya, tapi garis merahnya juga turun nih. Nah, ini bisa kita lihat nanti seperti apa. Apakah benar-benar turun atau malah naik ya? Untuk garis birunya naik, garis merahnya yang turun. Ini berdasarkan stokastik. Coba kita lihat berdasarkan CCI. Berdasarkan CCI adanya tren kenaikannya, jadi masih berpeluang besar. Soalnya besarnya sudah pernah sampai di 300 ini ya. Jadi saya ngelihat ada kemungkinan untuk IHSG bisa sampai ke sini juga. Sekarang dia masih di 54-an, jadi masih berpeluang besar untuk IHSG bisa up ya. Saya ngelihatnya masih ada kemungkinan IHSG untuk naik. Itu analisa saya untuk IHSG. Selanjutnya saya akan memberikan 3 saham rekomendasi mingguan yang memungkinkan teman-teman untuk bisa dilihat dan dipantau selama seminggu depan ya. Yang pertama ada Antam hari ini, hari kemarin dia naik di 3,6%. Kita coba lihat berdasarkan FIB, berarti dia berada di bawah, di atas 0,5, di bawah 0,618. Jadi ada kemungkinan masih bisa naik karena dia mantul ya. Dia mantul sehingga dia turun, di bawah juga dia mantul. Bisa kita lihat berdasarkan volume juga nggak terlalu banyak ya buat akumulasi. Jadi kemungkinan untuk seminggu ke depan masih berpeluang dia bisa ngejar ke daerah 1 ini ya, di harga 3.450. Berdasarkan MA5 dia masih ada tren kenaikan. Kita coba lihat berdasarkan MACD, sebenarnya dia adanya tren penurunan ya. Ini ada tren penurunan di garis biru juga di bawah, garis merah di atas, tapi sama ya, posisinya sama, dan masih ragu apakah besok di hari Senin adanya kenaikan ataupun penurunan ya untuk hari Seninnya. Ini berdasarkan analisis MACD. Selanjutnya berdasarkan Bollinger Bands. Berdasarkan Bollinger Bands ada kemungkinan juga sih dia mungkin turun dulu ataupun dia bisa up ya sampai harga 3.110. Ataupun di atas ini ya, masih ada pokoknya kenaikan Antam untuk bisa naik ya. Berdasarkan MA 50 dan 60 sama kayak IHSG tadi ya, adanya tren kenaikan. Nah ini nih harus jadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman nanti dalam melakukan pembelian.
dalam jangka menengah ini ya. Ini berdasarkan Bollinger Bands, berdasarkan stokastik sama dengan IHSG, tapi dia udah lebih dahulu akan melakukan kenaikan ya. Jadi saya ngelihat berdasarkan stokastik, garis birunya akan melompat ke atas dan garis biru merahnya akan turun gitu. Jadi ada kemungkinan untuk seperti itu ya. Berdasarkan CCI sama kayak IHSG tadi, adanya tren kenaikan. Jadi Antam ini sangat berpengaruh juga terkait IHSG ya. Jadi saham-saham yang berpengaruh terhadap IHSG juga. Selanjutnya ada Inco. Inco kemarin naik di 2,02%. Kita bisa lihat dia di atas 0,5 tapi di bawah 0,618. Masih ada tren kenaikan, masih ya. Walaupun volumenya kita bisa lihat sebenarnya ini sedikit ya. Untuk Inco masih berpeluang adanya tren kenaikan bisa sampai 7.100 ya. Berdasarkan MACD sama adanya tren kenaikan dan adanya tren penurunan dari MA20-nya. Kita bisa lihat MACD malah ada tren kenaikan ya untuk Inco ini ya. Jadi garis birunya udah ke atas dan garis merahnya udah coba ke bawah. Dan grafiknya udah menyatakan bahwa sudah ada tren untuk kenaikan. Ini buat Inco berdasarkan MACD dan MA. Kita coba lihat berdasarkan Bollinger Bands. Berdasarkan Bollinger Bands sama adanya tren kenaikan buat 50 dan 60 EMA-nya. Terus berdasarkan Bollinger Bands masih ada peluang kenaikan di sekitar sampai 6.600 ya. Saya ngeliatnya masih ada peluang untuk Inco naik, tapi kemungkinan Senin Inco Antam mungkin juga akan ada sedikit koreksi ya. Kemungkinan besar ya, tapi kita bisa lihat besok. Jadi masih berpeluang untuk dalam minggu depan, saya ngeliat masih ada. Selanjutnya berdasarkan stokastik. Berdasarkan stokastik ini lebih jelas ya. Kalau tadi IHSG bentuknya seperti ini dan Antam sudah mulai hampir mendekati, dan ternyata Inco malah memotong ya, sudah memotong ya. Jadi bentuk-bentuknya hampir sama, kayaknya Inco duluan yang lebih memotong. Saya ngelihat IHSG juga ada peluang untuk besok bisa naik. Begitu juga dengan CCI, adanya tren kenaikan sama dengan Antam tadi, sama dengan IHSG tadi ya. Oke, selanjutnya ada TINS. Untuk TINS kita bisa lihat dia kemarin turun di 2,93%. Dia sekarang berada di wilayah 618 dan 0,786 ya. Jadi ada peluang untuk dia bisa ngejar ke daerah satu ini ya. Di harga 2.530 ada peluang untuk Inco bisa ke sana. Kemarin kita bisa lihat banyak yang melakukan distribusi. Saya ngelihat besok kayaknya ada peluang untuk akumulasi ya. Untuk hari Senin saya ngelihatnya ada peluang ya, karena berdasarkan MACD ada tren kenaikan dan garis birunya emang udah ke atas. Berdasarkan Bollinger Bands dan MA 50 dan 60 sama ya, ada yang tren kenaikan, tapi kemarin dia naik terus tiba-tiba turun ya. Masih ada peluang dia sampai harga 2.420 untuk Inco, jadi masih bisa dilihat besok ya seperti apa untuk Inco.
kemungkinan besar Inco masih ada tren kenaikan untuk dalam minggu ini. Maksudnya minggu depan ya. Selanjutnya berdasarkan stokastik, dia udah bilang bahwa dia akan turun. Dia udah menyampaikan informasi bahwa ini akan turun nih gitu. Dan besok bisa kita lihat lagi nanti dari perkembangan harian. Kalaupun dia turun, kita lihat juga volumenya nanti. Apakah volumenya juga besar apapun atau kecil, atau dia memang bisa turun terus dia tiba-tiba naik lagi besok ya. Dari CCI, tren yang kebentuk zigzag kayak gini ya, jadi ada kemungkinan dia emang turun atau emang dia ada kenaikan ya. Karena saya ngelihat CCI dia bisa sampai di 334 ya, sekarang dia masih berada di 116. Ada kemungkinan untuk dia bisa up untuk trend ini ada ya, masih ada dalam minggu depan. Oke, sekian rekomendasi saya untuk dalam minggu depan. Bagi teman-teman yang pengen ada yang dibahas ataupun yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Apalagi saran sangat saya terima. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Bangun channel kita ini, channel Saham Receh. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.